Kenapa manusia tak mampu memandang akan nyatanya wujud Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu mampu memandang wajahnya Allah, rupanya Allah, dirinya Allah itu? Diapakan Bapak Ibu? Dihancurkan, bangi orang. Kalau kaca iyalah, kalau piring ya bisa dihancurkan. Kalau Bapak Ibu diapakan? Ditarik itu juga bangi ya Pak mah. Nah, supaya Bapak Ibu mampu memandang nyatanya Allah. Nah, supaya Bapak Ibu bisa memandang zahirnya Allah, supaya Bapak Ibu memandang wujudnya Allah, maka hancurkan akan wujud kita ini. Hancurkan akan sifat kita. Bahasa tauhidnya fanakan wujud, fanakan sifat. Bahasa Ustadz, hapuskan diri yang merasa diri yang bersifat wujud dan yang bersifat melihat, mendengar, berkata, mengerti, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Kalau diri kita ini telah hancur sehancur-hancurnya, tidak lagi Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang wujud. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang bersifat hidup, mendengar, berkata, mengetahui. Maka ketika itulah nyata senyata-nyatanya Allah itulah yang wujud dan Allah itu yang bersifat. Ini dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Tuh kalau bahasa Ustaz, rasu dibuat naik, presu dibuat tuh rasu yang lah dirasukan. Rasa tak bohong, rasa tak nipu Bapak Ibu. Nih dihancurkan. Sama dengan kaca ini. Ketika kita memandang gelas dan piring, pada saat Bapak Ibu mampu memandang gelas dan piring, maka yang terpandang sebenarnya kaca itu. Kenapa? Karena gelas dan piring itulah bentuk dan rupanya kaca yang sebenar-benarnya. Siapa yang tak mampu memandang kaca pada piring dan gelas, apa namanya itu Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu. Itu butuh sange, benar-benar buta. Baju udah dipakai, kok kayak Ustaz pakai baju, dicari juga baju itu di mana-mana baju saya. Kacamata terletak di sini, ya dicari juga kacamata itu lagi. Lepas pasang kacamata, dicari juga kacamata tuh. Ya, ini tanganku, ini kakiku, cari juga kaki dan tangan. Hati yang butuh sange tuh Bapak Ibu. Allah tuh udah wujud dah, Allah tuh udah nyata. Jangan dibilang Allah tuh gaib juga lagi. Jangan dibilang Allah itu batin juga lagi. Yang gaib itu sudah nyata, yang batin itu telah zahir dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Siapa yang tak mampu memandang nyatanya Allah yang sudah wujud dan nyata pada segala, itu yang katakan buta yang sange doang. Buta hakiki itu. Inilah yang dikiaskan oleh orang-orang arif. Bila Allah itu batin, namun batinnya Allah itu tersembunyi di dalam terang. Wah. Kalau bahasa ustadznya, orang tak mampu mengenal Allah yang sudah nyata pada segala yang wujud, itulah manusia yang tak kicua di nantarang namanya. Tak kicua di nanggaluk biasa tuh Bapak Ibu. Pada gelap tak ada lampu biasa tuh, tapi kalau tertipu kita dalam keadaan terang tuh sakit banati itu mah. Ya. Karam di tengah lautan biasa tuh. Karena di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak. Jadi jangan kita mau tertipu dalam hidup ini. Kenalilah tajalli Allah itu supaya kita betul-betul mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna itu. Di mana letaknya Bapak Ibu? Melihat ketika ada seorang manusia yang selalu menyebut-nyebut nama Allah. Lalu Allah cuek kepada dirinya. Allah tak peduli kepada dirinya. Lalu apa kata pemuda itu? Ya Allah, aku dah seru dirimu ya Allah. Aku dah panggil dirimu ya Allah. Tapi kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah? Apa jawaban Allah? Kamu waktu hidup di dunia, kamu juga tak peduli dengan aku. Kamu juga cuek dengan aku. Lalu apa kata pemuda tadi? Apa buktinya aku tidak peduli dengan dirimu ya Allah? Protes lagi itu. Protes dengan Tuhan. Apa buktinya aku ini cuek dengan dirimu ya Allah? Aku tak peduli dengan dirimu ya Allah. Apa kata Allah? Ketika kamu hidup di dunia, ya, kamu tak peduli dengan aku, kamu cuek dengan aku. Buktinya, ketika aku dalam keadaan lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Ketika aku dalam keadaan sakit, kata Allah, engkau tak pernah kunjungi aku.
Apa kata pemuda tadi? Bagaimana mungkin ya Allah? Engkau lapar ya Allah, lalu aku beri engkau makan ya Allah. Padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin ya Allah? Engkau sakit ya Allah, padahal engkau pemberi penyembuh. Lalu aku datang mengunjungi engkau ya Allah. Apa jawaban Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah dibukakan Tuhan rahasia dirinya. Siapa dirinya sebenarnya? Al-insanu siri wa ana sirrahu. Diri yang lapar, diri yang sakit, termasuk dirimu, ditunjuk Tuhan batang hidung doa. Diri yang sakit, yang lapar, itu aku, itu kata Allah. Aku yang menjadi rahasia dirinya. Ketika itu gigit jari Bapak Ibu. Tidak bisa ngomong, tidak bisa protes lagi itu. Itu aja. Maka kenalilah diri. Supaya kita tahu diri kita. Sadar diri kita bahwa diri kita itu tiada lain nyatanya akan diri Allah itu. Nih, jadi belajar dulu memahami, matikan diri itu, mati dalam bahasa hakikat, matikan rasa kesadaran diri yang merasa ada itu, yang ada hanya Allah semata-mata. Kalau dah mati keakuan diri kita, maka disitulah kita benar-benar paham bahwa Allah lah yang wujud, Allah yang nyata sebenar-benarnya. Inilah yang Allah maksud. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqi. Kullu min 'indillah. Segala yang ada ini binasa. Segala yang ada ini tidak ada. Yang ada itu aku, kata Allah. Itu nyatanya Allah. Kalau Allah sudah nyata Bapak Ibu, kemana tempat memandang nyatanya Allah itu? Tempat memandang nyatanya Allah, tempat memandang wujudnya Allah itu. Maka nyata dan wujud adalah Allah itu pada sekalian alam ini. Jadi alam ini, segala yang ada ini, inilah tempat memandang nyatanya wujud Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah pada alam itu sempurnalah pada insan. Itu dia. Sempurna pada insan. Tuh. Tempat kesempurnaan nyatanya memandang Allah pada sekalian alam sempurna pada insan. Maka dikatakan tadi al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan akulah sebenarnya insan itu yang sesungguhnya. Kalau memang Allah itu sudah nyata pada insan, apanya Allah yang nyata pada insan itu? Nah, lihat, yang nyata pada insan itu adalah zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Nyatalah zat Allah, nyatalah sifat Allah, nyatalah asma dan af'al Allah itu pada insan. Karena insan ini tempat memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah, maka disebutlah insan itu wujudullah. Itu dia, wujudullah. Jadi insan ini disebut wujudullah karena insan itu tempat memandang nyatanya zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah. Kalau memang benar Ustaz, insan itu disebut wujudullah, tempat memandang nyatanya wujud zatnya Allah, sifatnya Allah, asma dan af'alnya Allah, zatnya Allah pada insan apa namanya? Lihat. Zatnya Allah pada insan itu yang disebut namanya dengan sir. Sir. Rahasia. Makanya diri kita itu disebut rahasia zat. Rahasia Tuhan. Sedangkan sifat Allah nyata pada insan itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh Bapak Ibu, itu disebut namanya sifat Allah.
Sedangkan asma Allah pada insan itu, pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan hati. Dan af'al Allah pada insan betul-betul nyata dia pada tubuh. Jadi tubuh Bapak Ibu itu tanpa memandang nyatanya fi'il Allah itu perbuatan Allah. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nih ayatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang diperbuat oleh dirimu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Tidak ada yang bisa berkehendak menurut kehendak dan maunya, melainkan kamu berkehendak sesuai dengan kehendak dan maunya aku, kata Allah. Bukankah kamu itu adalah diri yang la haula wala quwata illa billah itu. Makanya untuk memandang af'al Allah, pandanglah kepada tubuh. Tubuh inilah tempat memandang nyatanya perbuatan Allah itu. Memandang asma Allah pada diri insan, itulah pada hati. Memandang sifat Allah pada insan, itulah pada ruh. Memandang zatnya Allah pada insan, itu disebut namanya dengan sir. Sir itu artinya rahasia. Sir itu kan bahasa Arab, Bapak Ibu nih kan sir tadi. Nah, sir itu bahasa Arab, artinya sir ini itu adalah rahasia. Wah. Rahasia itu disingkat dia disebut namanya dengan rasa. Jadi rasa itu adalah rahasia. Ya, rahasia siapa? Rahasia Tuhan. Jadi rahasia disingkat dengan rasa. Amanah yang dikatakan rahasia yang disingkat dengan rasa pada di Bapak Ibu itu, yang bahasa Arabnya disebut sir, yang dikatakan rahasia atau rasa pada di Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya ruhnya. Itu yang disebut tuh ruh. Rupanya ruh ini yang disebut rahasia Allah. Kenapa ruh itu disebut rahasia Allah? Karena ruh itu tempat memandang nyatanya sifat Allah, sifat ma'ani. Sifat yang 7 itu Bapak Ibu nih. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Itu maksudnya. Jadi ruh itu yang disebut namanya tempat memandang sifat Allah yang 7, sifat ma'ani. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Nah, sama apa artinya? Sama itu kan mendengar. Maknanya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu ya dia. Ya Allah tadi. Basar artinya itu melihat. Maknanya yang melihat. Siapa yang melihat? Yang melihat ya dia, ya Allah. Hayat artinya hidup. Maknanya yang hidup. Yang hidup itu siapa? Yang hidup itu Allah. Makanya Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah wa fi anfusikum afala tubsirun. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Kenapa tidak kamu ketahui, kata Allah. Maka pahami. Mana yang hayat pada diri Bapak Ibu itu. Yang hayat pada diri Bapak Ibu itu kan disebut nama dengan ruh itu. Disingkat namanya dengan rasa, rahasia Allah. Jadi orang yang telah terbongkar rahasia dirinya, tempat memandang nyatanya akan wujud Allah, disitulah dia telah mengenal akan Allah itu sempurna pada dirinya itu. Disitulah jalannya Bapak Ibu. Untuk mengenal akan Allah itu, mesti jalannya mengenal akan diri. Rupanya diri inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud Allah secara sempurna. Siapa yang tidak mampu memandang wujud kesempurnaan Allah pada dirinya, hati yang butuh sange, kata Ustaz Tudah. Itu yang tersesat Tudah. Itu yang hakiki tempatnya neraka itu. Nah, ini jalannya Bapak Ibu. Nah, kalau udah paham kita di situ, udah ngerti kita bahwa kita ini rahasianya Allah, yang disebut wujudullah, nyatanya Allah. Apa pesan Nabi kepada Bapak Ibu? Man arafallah fahuwallah. Ini pesannya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud. Nih lihat, Allah itu yang sama, Allah itu yang basar, Allah itu yang kalam,
Allah itu yang ilmu, Allah itu yang kudrat, Allah itu yang rodat, Allah itu yang hayat, fahuwallah. Maka dialah yang Allah itu yang sebenar-benarnya. Ketika dah paham kita dialah yang sebenar-benarnya Allah yang hayat itu, apa kata Nabi? Kalla lisanahu. Nah, ketika itu kalla lisanahu. Kalla lisanahu. Keluhlah lidah Bapak Ibu itu. Keluh itu maksudnya tiada kata yang terkatakan lagi. Kata yang nggak bisa disebut lagi. Kenapa? Yang menyebut dengan yang disebut hanya dia. Yang menyembah dengan yang disembah juga dia. Yang memuji dengan yang dipuji juga dia. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah satu juga orangnya itu. Tidak berpisah Bapak Ibu. Misalnya ini cabai. Cabai, ini pedasnya. Seperti itu Bapak Ibu memahaminya. Ini pedasnya, ini cabainya. Berpisah enggak cabai dengan pedas itu? Berpisah enggak gula dengan manisnya? Enggak pernah berpisah. Kalau tidak pernah berpisah, lalu pedasnya di mana? Pedasnya itu ada pada cabai. Manis itu letaknya di mana? Pada gula. Lalu manis ini apa bagi gula? Pedas itu apa bagi cabai? Manis itu sifat bagi gula. Pedas itu sifat bagi cabai. Disitulah letaknya. Zat dengan sifat, sifat dengan zat, tidak pernah dia berpisah cerai. Nah, ini zat, ini untuk menghantar kita di ujung-ujung gajinya nih. Ya, nah, zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai dia. Nah, kalau begitu, nyatanya zat, lihat, nyatanya zat itu karena zohirnya sifat karena zat. Nah, kalaulah nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat karena zat, lalu mana yang dikatakan sifat? Yang dikatakan sifat itu adalah, ini dengan rasa mengambilnya, yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Nah, saya ulang lagi, yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Baru Bapak Ibu patrikan kelah mati, kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenarnya sifat inilah yang sebenar-benarnya zat itu. Saya ulang lagi ya. Yang dikatakan sifat ya, yang dikatakan zat itu adalah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, patrikanlah mati, maka yang sebenar-benar sifat itulah zat yang sesungguhnya. Sekarang kita ganti namanya. Sifat ini namanya apa? Muhammad. Zat itu namanya Allah. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Paham Bapak Ibu itu? Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Nyatanya zat itu karena sifat, zahirnya sifat itu karena zat. Lalu kita beri namanya, sifat itu namanya Muhammad, zat itu namanya Allah. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Lalu mana yang dikatakan Muhammad? Yang dikatakan Muhammad adalah Allah yang disifati. Kalaulah yang dikatakan Muhammad itu adalah Allah yang disifati oleh Muhammad, pastikan dalam hati bahwa Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Itu yang tiada berpisah cerai itu. Nah, makanya diambil kesimpulannya, Allah tuh diriku, Muhammad itu wujudku. Allah tuh diriku, Muhammad itu wujudku. Atau bahasa lainnya kalau Bapak Ibu bisa memahaminya, ambil salah satu yang mudah memahaminya. Ya. Zohirnya aku, ya, ini kata Allah tuh, zohirnya aku nyata pada Muhammad. Batinnya Muhammad itu nyata pada aku. Ya, sebutannya dua, hakikatnya satu. Secara syariat disebut Muhammad, secara hakikat disebut Allah.
Patrikan dia tuh. Kalau udah dipatrikan dia, disitulah kesimpulannya. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Nah. Ya. Disitulah dikatakan tadi. Zahirnya aku, nyata pada tubuh, namun batinnya tubuh ada pada aku. Itu yang disebut namanya ruh. Sekarang kumpulan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, kumpulan ruh dengan tubuh, tubuh dengan ruh, itulah yang disebut namanya dengan insan. Ya. Nah, perpaduan, penyatuan tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh disebut insan. Penyatuan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah disebut dengan insan. Insan inilah kesempurnaan tanpa memandang rahasia akan nyatanya wujud Allah itu. Disitulah Bapak Ibu telah mengenal dengan pengenalan sempurna Allah itu secara zahir dan batin. Itulah makna syahadat yang sebenarnya.